Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rizky Margi Astuti dari Diploma 3 Keperawatan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh idola di bidang kesehatan, di mana materi ini menyangkut tentang psikologi, yaitu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada setiap individu, seperti kepada orang pemalu dikarenakan atribut. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu kedokteran merupakan ilmu yang cukup populer dan paling dikembangkan. Berbagai perkembangan dalam ilmu kedokteran pastinya tidak lepas dari kontribusi para ilmuwan muslim pada zaman dahulu. Berbagai penemuan atau karya para cendekiawan muslim tersebut hingga saat ini masih berguna bagi masyarakat luas, yaitu salah satunya adalah Ibnu Sina. Kaum muslimin pasti pernah kan mendengar sosok bernama Ibnu Sina? Ia merupakan salah satu tokoh muslim dunia yang dinilai sangat berpengaruh dalam dunia barat. Ibnu Sina lebih dikenal dengan nama Avicenna. Dia adalah seorang dokter, pakar kesehatan, yang karya-karyanya jadi rujukan dokter di dunia. Ibnu Sina yang lahir pada tahun 980 Masehi, yang lahir di Persia atau sekarang lebih dikenal dengan nama Iran, adalah sebagai pencetus dasar-dasar ilmu kedokteran. Dia berhasil menciptakan setidaknya 450 buku dan kebanyakan bukunya berkaitan dengan ilmu kedokteran. Salah satu bukunya yang terkenal yaitu The Canon of Medicine. Buku ini jadi panduan di bidang kedokteran selama ratusan tahun. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Di masanya, dia dikenal sebagai pelopor ilmu kesehatan eksperimental. Hal ini berkaitan sederet penemuan penting di dunia kedokteran. Salah satunya tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Ibnu Sina juga merupakan dokter pertama yang mendiagnosis penyakit meningitis, bagian mata pada katup jantung, serta menemukan syaraf yang berhubungan dengan nyeri otot. Mahakaryanya yang hingga saat ini masih menjadi rujukan dan bahan penelitian bagi pegiat dunia kedokteran, yaitu Kitab Al-Shifa atau Buku Penyembuh dan The Canon of Medicine. Dua buku tersebut menjadi warisan penting bagi dunia kedokteran di timur maupun di barat. Bahkan, buku The Canon of Medicine dianggap sebagai buku kedokteran eksperimental paling penting dalam sejarah. Bahkan, buku itu menjadi kitab suci dunia pengobatan Islam dan Eropa hingga abad ke-17. Keteladanan yang patut kita teladani dari beliau adalah sosok yang jenius, gigih, dan haus akan ilmu, dan memiliki daya nalar yang tinggi, dan bahkan mempelajari diri berbagai macam ilmu pengetahuan dengan mudah. Suatu ketika saat beliau membaca buku Metafisik karya Aristoteles sebanyak 40 kali sampai beliau menghafalnya, hanya saja beliau tidak memahaminya. Meskipun begitu, beliau tidak putus asa. Beliau tetap mencari buku yang bisa menjadi kunci untuk memahami buku Aristoteles. Akhirnya, beliau pergi ke satu pasar loak khusus buku filsafat dan menemukan buku karya Al-Farabi sebagai kunci. Beliau adalah sosok yang taat beribadah kepada Allah SWT, kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ibnu Sina juga terkenal sebagai dokter yang handal. Beliau dapat mengobati berbagai macam penyakit. Keahliannya di bidang kedokteran menjadi tambah terkenal lagi ketika suatu hari beliau menyembuhkan penyakit Nur bin Mansur pada tahun 387 Hijriah.
beliau adalah seorang pengusaha Bukhara. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya dan tokoh idola saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.